Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyar muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan dapat selalu kita syukuri dan kita pergunakan kenikmatan tersebut dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyar muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma. Kita terakhir sudah masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 berjumlah 8 ayat yang artinya adalah bukti nyata, di mana telah kita bahas bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang surat ini apakah termasuk surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ataukah surat Madaniyah. Sebagian mengatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah termasuk surat Makkiyah. Namun jumhur ulama mengatakan, jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah termasuk dari surat Madaniyah, dan telah kita jelaskan kenapa para ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah, tergolong Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, karena dalam surat ini menceritakan tentang interaksi Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir diantaranya adalah orang-orang musyrikin dan juga orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Terkhusus orang-orang Yahudi, Nabi SAW beliau berinteraksi bersama atau bertemu dengan orang-orang Yahudi ketika setelah beliau hijrah ke kota Madinah, karena di sanalah Nabi bertetangga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Maka dari sinilah kata para ulama, kebanyakan para ulama menilai bahwasanya surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah, tergolong surat Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan telah kita sampaikan, kalau tidak salah 3 ayat pertama dari surah Al-Bayyinah. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Allah pada ayat pertama, orang-orang kafir, yaitu orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kata para ahli tafsir, ayat ini memiliki 2 makna. Yang pertama maksudnya adalah bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kemudian juga orang-orang musyrikin,
Mereka tidak akan meninggalkan ajaran-ajaran mereka, meninggalkan sesambahan mereka, meninggalkan agama mereka sampai datangnya bukti yang nyata. Bukti yang nyata di sini adalah disebutkan oleh para ahli tafsir memiliki dua maksud, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran yang menjadi pedoman kita semua. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab ataupun orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari ayat yang pertama ini, bahwasanya orang-orang musyrikin dan juga orang-orang ahlul kitab, mereka akan senantiasa memuji Nabi Muhammad SAW. Mereka terus akan memuji Nabi Muhammad SAW sampai Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah orang-orang musyrikin dan juga orang-orang ahlul kitab mereka meninggalkan Nabi atau mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Di mana sebelum Nabi itu diutus, orang-orang Yahudi sangat memuji Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin mereka sangat percaya dan juga memuji Nabi Muhammad SAW. Baru setelah Nabi diutus menjadi seorang Rasul, barulah mereka mengkufuri Nabi Muhammad. Barulah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad pendusta, Nabi Muhammad seorang tukang sihir, seorang dukun. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, padahal Nabi Muhammad beliau adalah al-bayyinah, bukti yang nyata, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata Allah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayat kedua ini merupakan tafsiran dari al-bayyinah tadi, bahwasanya bukti yang nyata itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai Rasulun minallah, sebagai utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yatlu, yang membacakan, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Apa lembaran-lembaran yang disucikan di sini? Maksudnya ada Al-Quran. Al-Quran yang disucikan oleh Allah maksudnya adalah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu langsung dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan kitab-kitab terdahulu, Allah serahkan penjagaannya kepada penganutnya. Allah serahkan penjagaannya kepada para pendeta-pendetanya, kepada rahib-rahibnya. Akan tetapi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua sebagai pedoman bagi kita semua, Allah yang langsung menjaga Al-Quran. Makanya disebutkan di sini sifat Al-Quran adalah mutahharah. Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga dari tipu daya, Allah jaga dari pemalsuan, Allah jaga dari tahrif, penyelewengan maknanya. Allah jaga Al-Quran langsung, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang Allah serahkan penjagaannya kepada penganut agama terdahulu. Ini maksud dari ayat yang kedua. Kemudian ayat ketiga juga menyebutkan tentang sifat Al-Quran, di mana Al-Quran kata Allah, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya adalah kitab-kitab yang lurus. Maksud kitab-kitab di sini adalah hukum-hukum. Di dalam Al-Quran itu hukum-hukumnya lurus, hukum-hukumnya menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang lebih banyaknya kontradiktif, lebih banyaknya saling berselisih dalam hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang benar, karena itu semua merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga ayat yang pertama yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada ayat yang keempat, pada surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah berpecah belah
orang-orang ahlul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, melainkan setelah datangnya bukti yang nyata kepada mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang-orang Yahudi juga orang-orang Nasara, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mereka berpecah belah. Sebagian ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagian lagi ada yang masih berada di atas agama mereka, sebagian lagi mereka tetap mengkufuri apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan falamma ba'athahu Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu bih, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mereka berpecah belah. Fakadzdzaba bihi ba'dhum, sebagian mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka kecewa bahwasanya Allah utus Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, bukan dari golongan orang Yahudi. Wa amana ba'duhum, namun sebagian lagi dari orang-orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang di mana waqad kanu qabla ayyub'atha ghairu mutafarriqina fihi annahu nabiyyun. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi mereka tidak berpecah belah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berpecah belah. Sebelumnya mereka, sebelum Nabi diutus, mereka ingin mengikuti Nabi, ingin beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mereka sampai ke kota Madinah, sebagaimana telah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ketika mereka sampai ke kota Madinah, kemudian mereka bertetangga dengan orang-orang musyrikin Madinah, dan mereka sering cekcok dengan orang-orang Madinah. Namun lebih seringnya orang-orang Yahudi kalah ketika mereka cekcok dengan orang-orang musyrikin Madinah. Mereka sering mengatakan nanti, pada satu saat nanti akan ada seorang Nabi yang diutus ke tempat ini. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW, yang dengan Nabi tersebut kami akan mengalahkan kalian, wahai orang-orang Madinah. Ini orang-orang Yahudi yang katakan seperti itu. Artinya apa? Artinya sebelum Nabi diutus mereka itu bersatu, Pak. Mereka bersatu ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bersatu ingin mengikuti Nabi Muhammad, ingin beriman kepada Nabi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi, justru mereka tafarraq. Justru mereka terpecah belah. Sebabnya apa? Karena kekecewaan tadi, Pak. Karena fanatiknya mereka terhadap diri mereka, terhadap kaumnya mereka, kaum Yahudi. Oh, ternyata Nabi terakhir bukan dari bangsa kami, justru dari bangsa Arab. Maka terpecahlah orang-orang Yahudi. Sebagian beriman, sebagian ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, tidaklah yang beriman dari orang-orang Yahudi pada zaman Nabi, melainkan hanya sedikit saja. Sedikit saja. Di antara orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya beliau termasuk dari seseorang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak termasuk dari 10 nama para sahabat yang disebutkan mubasysyirina bil jannah, diberikan kabar gembira termasuk dari golongan ahli surga. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bahwa Abdullah bin Salam yang dahulunya Yahudi, ketika datang Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad SAW di antara sabda pertama beliau ketika sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, kepada orang-orang Ansar ketika itu, afshus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada fakir miskin, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Ini merupakan sabda di antara sabda pertama Nabi ketika sampai di kota Madinah. Dan tatkala itu Abdullah bin Salam, yang sebelumnya nama beliau adalah Husain bin Salam. Husain bin Salam
beliau mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, dengan sabda tersebutlah maka beliau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak melihat wajah Muhammad ini kecuali beliau adalah orang yang jujur, bukan seorang pendusta. Ini diantara orang Yahudi yang beliau masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam. Di antaranya adalah Muhairik dari Bani Nadir, di mana beliau itu terbunuh ketika perang Uhud. Bahkan Muhairik ini yang sebelumnya dia Yahudi kemudian masuk Islam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sejarahnya bahwasanya Muhairik ini dialah yang mengajak orang-orang Yahudi untuk menolong Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Maka orang-orang Yahudi mengatakan ini hari Sabtu. Peperangan Uhud itu terjadi pada hari Sabtu, dan Sabtu artinya adalah istirahat, Pak. Sabtu itu artinya istirahat. Maksudnya ini adalah hari istirahat kita, hari istirahatnya orang-orang Yahudi. Maka kata Muhairik, la sabata lakum, setelah ini kalian tidak akan pernah istirahat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhairik yang dahulunya dia Yahudi, dia masuk Islam, kemudian dia ikut perang dalam peperangan Uhud, maka dia meninggal dunia ketika perang Uhud radhiyallahu anhum ajma'in, Abdullah bin Salam dan juga Muhairik. Bahkan disebutkan tidak ada yang Islam kecuali hanya mereka berdua dari golongan Yahudi yang masuk Islam tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, bahwasanya orang-orang Yahudi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW justru mereka berpecah belah. Yang sebelum Nabi diutus mereka itu bersatu, ingin beriman kepada Nabi, ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, namun karena fanatiknya mereka terhadap kaum mereka, terhadap diri mereka, bangsa Yahudi, setelah Nabi diutus justru mereka terpecah belah. Kebanyakan dari mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, dan sebagian kecil dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak hanya terjadi ketika Nabi diutus, bahkan ketika turunnya Taurat pun mereka pun juga berpecah belah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah sampaikan bahwasanya mereka itu berpecah belah dari dahulu, Pak. Dari ketika kitab Taurat turun, mereka pun juga berpecah belah. Kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, atau min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kata Allah, ulaika lahum adzabun azim, dalam surat Ali Imran ayat 105. Kata Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang suka bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya al-bayyinat, setelah datangnya keterangan atau bukti yang jelas, bukti yang nyata. Kata para ahli tafsir di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Janganlah kalian seperti mereka, orang-orang Yahudi, ketika diturunkan Taurat mereka justru berpecah belah. Janganlah kalian seperti orang-orang Nasara, ketika turunnya Injil mereka berpecah belah. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan Al-Qur'an kita harus bersatu. Justru dengan apa yang disabdakan Nabi, kita semua bersatu, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ketika datang kepada mereka kitab-kitab mereka, justru mereka berpecah belah. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, justru orang-orang Yahudi mereka berpecah belah, dan kebanyakan dari mereka mendustakan Nabi, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah. Itu orang-orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian orang-orang Nasara mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku sataftariku hadhil ummah, dan umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, akan terpecah belah ala 73 firqatan, menjadi 72 atau 73 golongan. Jadi orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71, orang-orang Nasara 72, dan umat ini Nabi Muhammad SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan.
kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka ujar Nabi kecuali satu. Maka para sahabat mengatakan, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasul? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan orang-orang yang mengikuti para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam ayat ini jangan sampai kita dengan Al-Qur'an, jangan sampai Al-Quran yang sering kita dengarkan setiap harinya dalam pengajian-pengajian kita, justru kita berpecah belah sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara terdahulu. Justru dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita seharusnya bersatu di atas agama ini. Jangan sampai kita berpecah belah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah, padahal mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Ahlul Kitab dan juga orang-orang musyrikin, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimus shalah, dan tidaklah mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian menunaikan ibadah salat dan juga menunaikan zakat. Dan inilah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan apa yang didakwahkan oleh para nabi terdahulu. Seluruh nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya umat ini, umat-umat terdahulu semuanya ketika para nabi diutus kepada kaum-kaum tersebut, kepada umat-umat tersebut, semuanya diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendakwahkan tauhid, untuk memurnikan tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, pada surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu satu utusan. Kata Allah, sungguh aku utus setiap umat itu satu utusan, seorang rasul. Tugasnya apa? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, untuk mendakwahkan, mengajak umat tersebut agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mentauhidkan Allah dan juga menunaikan salat dan menunaikan ibadah, atau menunaikan salat dan juga menunaikan zakat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Allah mengkhususkan penyebutan salat dan juga zakat. Padahal salat dan zakat ini termasuk pada kalimat liya'budullah, kalimat ibadah. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus nama ibadahnya, yaitu ibadah salat dan ibadah zakat? Yang pertama, karena kemuliaan ibadah tersebut. Karena kemuliaan ibadah salat dan juga ibadah zakat. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Ibadah zakat adalah ibadah yang sangat agung. Keduanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah. Kalau seandainya ayatnya cukup sampai situ saja, itu sudah cukup. Tidaklah kami diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah apapun. Namun dalam ayat ini disebutkan lagi wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Disebutkan ada dua ibadah yang khusus. Dua ibadah yang khusus. Yang pertama adalah ibadah salat, yang kedua adalah ibadah zakat. Kenapa Allah khususkan dua ibadah ini dari kalimat ibadah yang umum sebelumnya? Yang pertama kata para ulama, karena kemuliaan ibadah salat dan juga zakat. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, karena ibadah salat adalah ibadah zakat, itu adalah ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Setiap umat diperintahkan oleh Allah untuk salat,
Setiap umat Allah perintahkan untuk zakat. Yang berbeda adalah hanya tata caranya saja, kadar zakatnya saja, waktunya, waktu sholatnya saja. Berbeda-beda. Namun perintah sholatnya sudah ada. Perintah zakat terhadap umat terdahulu juga sudah ada. Bahkan dalam ayat yang lain, puasa pun juga ada pada umat-umat terdahulu. Ya kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Dalam ayat ini cuma disebutkan dua ibadah, yaitu ibadah salat dan juga zakat. Ini menunjukkan kemuliaan ibadah tersebut, dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat dan ibadah zakat itu adalah perintah kepada seluruh umat, tidak hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat-umat terdahulu pun diperintahkan salat dan juga menunaikan ibadah zakat, walaupun mungkin caranya berbeda, ya kan? Caranya berbeda, kadar zakatnya berbeda, jumlah rakaatnya berbeda, atau mungkin waktu-waktunya berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ketika Nabi Isa, beliau masih dalam kondisi bayi, dia mengatakan, inni 'abdullah, sungguh aku adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan kepadaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Kemudian Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku menjadi orang yang diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan kepadaku untuk salat dan juga menunaikan zakat selama aku hidup. Artinya ibadah salat, ibadah zakat ini sudah menjadi syariat terhadap umat-umat terdahulu, tidak hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, namun juga umat terdahulu. Maka dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mentauhidkan Allah dan juga untuk menunaikan ibadah salat dan juga zakat sebagaimana yang Allah perintahkan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan di ujung ayat kelima, wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang lurus, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kepada seluruh umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan ibadah salat, untuk menunaikan ibadah zakat, dan itulah agama yang lurus yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata masih banyak dari orang-orang Yahudi, mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka mendustakan Nabi, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan pada ayat ke-6, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam, tempat mereka adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Maka jangan sampai kita ragu dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, sebaik apapun mereka, kalau mereka meninggal dalam kekufuran, maka tempat mereka di nerakanya Allah Subhanahu, di neraka jahannam, khalidina fiha. Sebaik apapun mereka ketika di dunia mungkin bermuamalah dengan kita baik, namun kalau mereka meninggal mati dalam kondisi kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka tempat mereka adalah fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bahkan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa mereka seburuk-buruk makhluk? Kata para ulama ada dua tafsiran di sini. Yang pertama, karena mereka diberikan nikmat oleh Allah, namun mereka palingkan nikmat tersebut untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak.
Allah kasih mereka akal. Allah kasih mereka akal untuk berpikir. Allah kasih mereka mata untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih mereka pikir untuk bisa berpikir. Namun mereka tidak menggunakan pikiran mereka. Mereka tidak menggunakan hati mereka. Mereka tidak menggunakan mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala cap mereka orang-orang kafir sebagai ulaika hum syarrul bariyah? Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang pertama adalah mereka diberikan nikmat oleh Allah, namun mereka palingkan nikmat tersebut untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa mereka dicap sebagai seburuk-buruk makhluk? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mereka dicap sebagai seburuk-buruk makhluk. Orang-orang kafir dicap sebagai seburuk-buruk makhluk karena apa? Karena araful haqqa wa tarakuh. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut. Khasirat dunia wal akhirah. Mereka rugi dunia akhirat. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Mereka tahu Nabi itu benar, cuma karena fanatiknya mereka terhadap golongan mereka, mereka ingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu apa yang dibawa Nabi itu benar, tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut. Maka Allah golongkan mereka sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang seburuk-buruk makhluk di dunia dan juga di akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7 Allah sampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang beriman dan juga orang-orang yang beramal saleh. Disebutkan di sini bahwa orang-orang beriman terlebih dahulu, ya, orang-orang yang mengimani Allah, meyakini Allah, membenarkan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dalam hatinya, dibuktikan dengan lisannya dan juga dibuktikan dengan jawarihnya, maka disebut dengan amal wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ini saling berkaitan Pak, antara iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman apa yang ada dalam hati kita, iman apa yang ada dalam hati kita, kemudian kita buktikan dengan lisan kita dan kita buktikan dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka adalah sebaik makhluk. Ini lawan daripada kafir tadi. Orang-orang kafir mereka seburuk-buruk makhluk, tempatnya di mana? Di neraka. Seburuk-buruk makhluk. Adapun orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah anna Abu Hurairah wa ta'ifatan min al-ulama ala tafdil al-mu'minina 'ala al-malaikah. Bahkan ayat ini, Pak, ini diambil dasar oleh Abu Hurairah dan juga sebagian para salafus terdahulu bahwasanya sebaik-baik makhluk adalah manusia, bahkan manusia lebih baik daripada malaikat ketika mereka beriman kepada Allah dan mereka beramal saleh. Jadi ayat ini diambil pendapat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga sebagian para salafus terdahulu tentang keutamaan manusia di atas malaikat. Bahwasanya manusia yang beriman kepada Allah, beramal saleh, maka dengan keimanan mereka dan amal saleh mereka lebih utama, lebih mulia daripada malaikat. Dan di mana tempatnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Kata Allah pada ayat terakhir, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Tempatnya orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka sebaik-baik makhluk. Tempat mereka adalah balasan bagi mereka adalah di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi selama kita punya iman, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka yakinlah bahwasanya Allah janjikan surga bagi kita semua. Khalidina fiha abada, bahkan khalidina fiha abada kata Allah. Kekal dalam surga, Pak. Apa maksud kekal dalam surga di sini? Disebutkan pada ahli tafsir. Maksudnya kekal di dalam surga ini bila inqita', tidak putus-putus kenikmatan surga itu. Bila inqita', tidak putus-putus. Jadi kita tidak akan pernah merasa bosan dengan kenikmatan surga. Khalidina fiha, kita akan kekal dalamnya, Pak. Bagi orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh, mereka sebaik-baik makhluk, maka tempat mereka adalah di surganya Allah, kekal dalamnya. Maksud kekal sini apa? Bila inqita', bila infisal, wal inqita' wala firaq. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana nikmat surga itu tidak putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya, tidak selesai-selesai, Pak. Dan kita tidak akan pernah merasa bosan dengan nikmat surga. Tidak akan pernah bosan dengan nikmat surga. Apalagi nikmat surga itu sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh itu nikmat surga, di mana nikmat surga ini mala ainun ra'at, tidak pernah kita lihat kenikmatan surga itu di dunia, Pak. Wala udhunun sami'at, tidak pernah kita dengar kenikmatan surga itu di dunia. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dan terhayal pun kenikmatan di surga. Mungkin kalau kita bisa menghayalkan ketika Allah sampaikan bahwasanya di surga itu ada sungai yang mengalir, di mana sungai tersebut adalah khamril ladzatil lisyaribin. Sungainya itu adalah khamr yang sangat nikmat untuk diminum. Sungainya itu yang mengalir susu tidak berubah rasanya. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian yang mengalir adalah min asalin musaffa, dari madu-madu yang telah disaring, madu-madu yang sangat bersih, jernih. Kalau kita hayalkan kada sampai, baik. Kada sampai kita hayalkan itu. Ada sungai isinya madu, siapa kita hayalkan, ya kan? Coba kita hayalkan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nanti para penghuni surga, para laki-laki penghuni surga, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari, di mana yura mukha min saqihima min al-husn, yang kecantikannya, saking cantiknya bidadari tersebut akan terlihat mukha saqihima, sum-sum tulangnya itu terlihat. Apa kita menghayalkan itu? Takutan memang kita melihat di sum-sum tulangnya, takutan ke sini. Saking cantiknya itu, luar biasa. Artinya apa? Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yushbihu syai'un ma fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada sesuatu apapun kenikmatan yang di dunia yang menyerupai kenikmatan di surga, melainkan hanya nama saja sama namanya. Madu sama madu, sungai sama, tapi hakikatnya di surga kita kada tahu. Maka kembali kepada hadis tadi, bahwa surga, kenikmatan surga adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia. Namanya sama, Pak. Sungainya mengalir di bawahnya sungai. Kita tahu sungai. Tapi bagaimana sungai di surga kita harus tahu. Karena apa? Karena tidak bisa terhayalkan. Artinya kenikmatan, kalau seandainya kenikmatan dunia dikumpulkan, tidak akan bisa melebihi satu kenikmatan di surga. Dan inilah yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang beriman, orang-orang beramal saleh, yang mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Dan kenikmatan surga tersebut hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita dalam keimanan kepadanya, senantiasa menumbuhkan rasa takut dalam diri kita, sehingga kita dijauhkan dari segala kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.